Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 3 Maret. Perang Amerika Serikat dan Iran memasuki hari ketiga. Ibu kota Iran, Teheran, terus digempur selama beberapa hari, menyebabkan sejumlah fasilitas pemerintah hancur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan ini sebagai langkah pendahuluan. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menghantam lebih dari 1.250 target militer Iran dan mengonfirmasi 6 personel militernya telah gugur. Donald Trump menguraikan 4 tujuan operasi Epic Fury untuk pertama kalinya. Ia menekankan setiap jam tentara Amerika menghancurkan basis manufaktur dan peluncuran rudal Iran serta melenyapkan angkatan lautnya. Trump menyatakan ini adalah kesempatan terakhir dan terbaik untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir dan memenggal pendanaan terorismenya, sehingga upaya preventif perlu diluncurkan sebelum musuh dapat bertindak. We're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. Menteri Luar Negeri Amerika mengungkapkan dalam laporannya, meskipun serangan udara dan laut menjadi fokus utama Amerika saat ini, potensi pengerahan pasukan darat juga tidak dikesampingkan. Departemen Pertahanan Amerika menyatakan, hingga kini tentara Amerika telah menggempur lebih dari 1.250 target dan berhasil menghancurkan markas besar Garda Revolusi Iran. Sebuah insiden tak terduga terjadi selama manuver pertahanan udara di mana pasukan pertahanan udara Kuwait secara tidak sengaja menembak jatuh 3 jet tempur F-15E Amerika saat mencegat rudal Iran. Untungnya, ke-6 pilot berhasil diselamatkan usai melontarkan diri. Kota Teheran hancur akibat serangan udara bertubi-tubi dari Amerika dan Israel selama beberapa hari. Sejumlah rumah warga kini hanya tersisa puing-puing. Media Iran mengonfirmasi bahwa istri mendiang Ayatollah Ali Khamenei meninggal akibat serangan tanggal 2 hari menyusul kematian suaminya. واقعا متاسفم. چرا اینجوری دارن میکنن؟ چرا این ملت دارن اینجوری از بین میبرن؟ اون قبلش این بعدش. Di saat otoritas Iran dengan marah menuduh Amerika melakukan agresi, Israel mengklaim bahwa mereka selain melumpuhkan kemampuan senjata nuklir Iran, juga telah menembak mati Kepala Departemen Intelijen Hizbullah di Lebanon. Serangan Amerika Serikat ke Iran memicu polarisasi tajam di kalangan internasional. Aksi anti-Amerika pecah di sejumlah kota di Pakistan dan sedikitnya 23 orang dilaporkan tewas dalam penertiban aparat. Di sisi lain, massa di berbagai negara turun ke jalan merayakan jatuhnya Khamenei dan berharap Iran dapat bergerak menuju arah kebebasan demokratis pasca transisi kekuasaan. Tembakan meletus di gerbang konsulat Amerika di Karachi. Ada yang terluka, setidaknya 10 orang dikabarkan tewas. Menyusul berita invasi gabungan antara Amerika dan Israel terhadap Iran dan kematian pemimpin tertinggi setempat, Ayatollah Ali Khamenei, aksi unjuk rasa anti-Amerika meletus di beberapa kota di Pakistan. Para demonstran membakar kendaraan dan menerobos tembok luar konsulat Amerika di Karachi, memicu staf keamanan melepaskan tembakan ke arah demonstran, mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Demonstran di negara lain dengan populasi muslim seperti Irak, Lebanon, dan Nigeria juga turun ke jalan untuk mendukung Iran. Survei terbaru menunjukkan responden Amerika yang mendukung keputusan Trump untuk menyerang Iran hanya 27%, 43% lainnya menentang. Warga di New York dan Los Angeles juga turun ke jalan untuk memprotes aksi militer tersebut. I'm ashamed to come from the United States right now. Namun sebaliknya, banyak warga eksil Iran merasa gembira dan turun ke jalan untuk merayakan kematian Khamenei. It was a huge relief. We enjoyed it. Respons global terhadap kematian Khamenei terpolarisasi, sementara harapan terbesar warga eksil Iran adalah bahwa Iran benar-benar dapat bergerak menuju arah kebebasan demokratis pasca transisi kekuasaan. Selain melancarkan serangan balasan terhadap Amerika Serikat dan Israel, Iran juga menyerang negara-negara tetangga seperti Yordania dan Kuwait. Fasilitas pengolahan gas alam di Qatar pun turut menjadi sasaran, memaksa Doha mengumumkan penghentian produksi. Mengingat Qatar merupakan pemasok LNG terbesar kedua dunia dan sumber utama bagi Asia, situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan gas Taiwan. Seluruh impor minyak dan gas Taiwan dari Timur Tengah harus melalui Selat Hormuz. Di tengah ancaman penutupan jalur tersebut akibat perang, fasilitas pengolahan gas di Qatar juga diserang Iran dan menghentikan produksi pada tanggal 2. Menanggapi potensi dampaknya, perusahaan CPC Taiwan menyatakan ketergantungan minyak terhadap Timur Tengah telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, sekitar 60% impor minyak berasal dari Amerika Serikat dan sekitar 35% dari Timur Tengah. Untuk LNG, dari Qatar dan Australia masing-masing 30% serta 10% dari Amerika.
Menteri Perekonomian memastikan pasokan energi Maret tetap aman. CPC juga akan terus melakukan diversifikasi sumber guna menjaga stabilitas harga energi. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat sekitar 3.000 warga dan diaspora Taiwan di kawasan tersebut dan Kementerian Luar Negeri kembali memperbalui peringatan perjalanan dengan menaikkan status Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan 3 negara lainnya ke level siaga oranye serta mengimbau masyarakat menunda perjalanan ke sana. Sejak pecahnya perang di Timur Tengah, Bandara Internasional Dubai sempat diserang dan ditutup, menyebabkan sejumlah besar penumpang terlantar dan Bandara Abu Dhabi juga mengalami kerumpuan total. Menanggapi situasi ini, pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan seluruh ongkos akomodasi, konsumsi dan biaya perubahan tiket bagi penumpang terdampak akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang menerima perlakuan ini, termasuk warga Taiwan. Menghadapi situasi yang kian genting, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke Timur Tengah dalam jangka pendek. Berdasarkan data terbaru dari Administrasi Pariwisata, saat ini terdapat lebih dari 3.000 warga Taiwan di kawasan Timur Tengah, termasuk 262 orang di Israel. Kasus tabrak lari mematikan di Nant Ho akhir tahun lalu akhirnya terungkap. Seorang pekerja migran hilang kontak asal Vietnam melarikan diri usai menabrak korban hingga tewas. Setelah penyelidikan berbulan-bulan, polisi menangkap tersangka pekan lalu dan menemukan 9 pekerja migran ilegal lainnya di lokasi persembunyian. Seluruhnya akan diproses hukum dan dideportasi. Polisi memasuki kediaman di distrik Senkang, Taichung dan menahan tersangka. Mereka juga menemukan 9 PMA kaburan lainnya. Tersangka terlibat kasus tabrak lari. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah mobil putih melewati persimpangan, kemudian melenceng dan menabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Usai kejadian, 8 orang dalam mobil termasuk pengemudi tidak memanggil ambulans, melainkan meninggalkan kendaraan dan melarikan diri dari tempat kejadian, mengakibatkan korban tewas akibat cedera parah. Polisi menangkap tersangka tanggal 24 bulan lalu dan menyerahkannya ke kantor kejaksaan atas tuduhan tabrak lari. Sementara itu, Serikat Pekerja Migran menyatakan dari total 850.000 PMA di Taiwan saat ini, sekitar 95.000 diantaranya berstatus kaburan dan jumlah ini cenderung meningkat. 他们在来台湾来讲的话，大概要背负了7000块美金左右的一个高利贷的一个借款，才能够来台湾。那还有就是说，他们一些同乡。也会有可能怂恿说，他如果逃工来讲的话，可能就是说会有更多打工或者赚钱的一个打黑工的部分啦。Pihak serikat menyatakan PMA yang tiba di Taiwan kerap terjerumus menjadi pekerja ilegal akibat tekanan ekonomi, kendala bahasa, dan adaptasi. Selain ketersediaan lingkungan yang ramah oleh majikan, pihak berwenang juga perlu memperkuat upaya razia. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.